Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Tadarus Alkitab kita bisa melanjutkan ya saudara ya. Kita akan ngebahas hari ini Yeremia pasal 30. Dan sebelum kita melanjutkan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, singkapkan yang masih tersembunyi, sehingga kami semakin mengerti kebenaran-Mu dan dapat rema yang dalam dari pembacaan kita ini yang membekali kami, sehingga bisa kisah hidup ini menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya, Yeremia pasal yang ke-30. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, Yeremia pasal 30, janji pemulihan Israel. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Ayat 1 ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ayat 8. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali mengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Ayat 10. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali hidup dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang antaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak. Dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak? Dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri
dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu di jemaat Tuhan, kekasih Tuhan. Kita belajar banyak hari ini. Dikatakan di ayat terakhir tadi bahwa di hari-hari terakhir kamu akan mengerti tentang hal itu. Ya. Sekarang saya ngerti. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang bagi saya di hari-hari terakhir, hidup di hari-hari terakhirnya Tuhan atas dunia ini. Bahwa membaca kitab Yeremia ini ya membaca harus dengan utuh, tidak bisa parsial, tidak bisa hanya sepotong-sepotong. Apa yang Tuhan janjikan di ayat 30, di pasal 30 bahwa Tuhan akan memulihkan mereka, itu bicara mengenai ketika mereka ada di Yerusalem. Sekali lagi kayak saya ulangi, ketika mereka sudah ada kembali nanti di Yerusalem. Yang kapan itu? Cukup lama. Dalam konteksnya, ketika Yeremia mendapatkan firman ini, itu masih 60 tahun ke depan. Ya, masih cukup panjang, masih lama sekali. Karena Yeremia ketika mendapatkan nubuatan ini ya, Yeremia yang hidup di awal-awal setelah pertama kali Babel Nebukadnezar menyerang Yerusalem, menyerang Yehuda. Karena kalau kita belajar sejarah 2 kali. Baru kali kedua Yerusalem diratakan semuanya, habis semuanya. Yang kali pertama itu tersisa orang-orang yang biasa saja, yang orang-orang hebatnya semua diboyong ke Babel. Nah, kali kedua semuanya dibinasakan. Dan itu rentang waktunya tidak panjang. Artinya ketika Yeremia mendapatkan yang kita baca di pasal 30 ini, itu Yehuda masih di Babel paling tidak 50-an tahun, 60-an tahun. Masih panjang. Karena kalau kita membaca nanti di pasal-pasal berikutnya, atau di pasal kemarin kita sudah membaca, Tuhan menghukum Yehuda 70 tahun dibuang di Babel. Jadi semua yang kita baca dari pasal 30 ini, nanti mungkin di pasal-pasal ke depan juga kita akan baca. Kalau ada kalimat Tuhan akan memulihkan mereka, Tuhan akan memberkati mereka, itu bicara ketika nanti mereka sudah dikembalikan ke Yerusalem. Artinya, selama mereka masih ada di Babel, itu ayat belum tergenapi, tidak akan tergenapi. Ayat di mana Tuhan akan mendengarkan mereka, ketika mereka mencari Tuhan, mereka akan menemukan Tuhan, ketika mereka bertobat, Tuhan akan mengampuni mereka. Itu baru terjadi nanti ketika mereka ada di Yerusalem kembali. Perhatikan teksnya dan konteksnya. Jadi ayat-ayat yang kita baca di pasal 30, mungkin nanti 31, 32, dan seterusnya, itu nggak bisa ketika kita membaca di pasal-pasal itu Tuhan akan mendengarkan Israel, itu kita tafsirkan ketika Israel masih ada di Babel. Nggak, waktu Israel masih di Babel, Tuhan nggak peduli sama mereka. Itu sudah jelas banget di pasal-pasal awal, di mana ketika Yeremia dapat firman Tuhan, nggak usah kamu doakan Israel, nggak usah kamu doakan Yehuda. Bahkan mereka pun kalau berdoa tidak akan kudengar doanya. Itu ketika Tuhan memutuskan hukuman, ketika mereka pertama kali diserang oleh Babel dan akhirnya mereka dibuang di Babel, itu kurun waktu 70 tahun, ya, dengan penyerangan mungkin sekitar 80-an tahun. Karena Babel ketika menyerang Yehuda, 2 kali penyerangan itu ya tidak langsung dalam sehari habis kan, ada bulan-bulan, ada bertahun-tahun mungkin ya. Sampai akhirnya penduduk Yerusalem itu gentar kan menghadapi Babel, sampai beberapa raja meminta pertolongan kepada Mesir agar bisa membantu mereka bersekutu dengan Israel untuk bisa mengalahkan Babel. Jadi kalau kita runut dengan secara kronologis, itu masa penderitaan mereka di mana Tuhan berkata, aku tidak akan dengarkan kamu, doa kamu. Dan kepada Yeremia, jangan doakan Yehuda, itu lebih dari 70 tahun, mungkin 80 tahun. Jadi kita ngerti, saya ngerti sekarang. Karena saya membacanya memang benar-benar utuh. Gitu. Nggak parsial, nggak ayat-ayat tertentu saja. Selama Yehuda di Babel, itu benar-benar dia mengalami yang namanya maut, keterpisahan dengan Tuhan. As a nation, sebagai sebuah bangsa. Tuhan nggak pedulikan mereka. Tuhan izinkan mereka melewati
kesusahan seperti bangsa-bangsa lain yang juga dibuang ke Babel. Tangkap ya Bapak Ibu ya. Mereka harus struggle tanpa ada pemeliharaan Tuhan. Ya mereka bisa hidup kalau mereka mau hidup. Mereka akan mati kalau mereka mau mati. Makanya Tuhan, kalau kita baca nanti di pasal-pasal berikutnya atau yang kemarin saya lupa ya saudara ya. Tuhan berkata kepada Israel, ya kawinlah, ya. Beranak cuculah di sana. Jangan bertambah sedikit. Kalau kau punya anak laki-laki, carikan istri. Kalau kau punya anak perempuan, carikan suami. Bertambah banyaklah di sana. Maksudnya tuh Tuhan ingin membuat mereka supaya ya udah hidup aja. Jangan dengarkan nabi-nabimu di sana. Mereka semua nabi palsu yang berkata sebentar mereka akan kembali ke Yerusalem. Yerusalem akan dipulihkan, Bait Allah dipulihkan. Itu nabi palsu. Aku tidak berfirman kepada mereka. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti tadarusan ini, ngerti konteksnya. Dan maafkan saya, nggak banyak orang Kristen yang mengerti konteks ini. Karena banyak orang Kristen kalau baca ya cuma baca pasal aja yang mereka suka. Atau mereka bacanya cepat sekali tanpa mereka berusaha untuk menggali hubungan antara satu pasal dan pasal berikutnya dalam satu frame, yakni kitab Yeremia ini. Mestinya Bapak Ibu kalau ikutin tadarusan sudah lama, Bapak Ibu akhirnya mengerti bagaimana Bapak Ibu kalau mau membaca Alkitab gitu loh. Jadi di pasal 30 ini jelas sekali bahwa Tuhan memang sudah tidak mau peduli kepada Yehuda, tapi meskipun demikian Tuhan berjanji akan memulihkan mereka nantinya. Mengembalikan mereka nantinya. Nanti tapinya. Itu kan sesuatu yang pedih ya Bapak Ibu ya. Nggak tahu Bapak Ibu punya pengalaman nggak? Misalnya kita sedang dihukumnya sangat berat, kita kadang-kadang sudah hampir mau nyerah aja, nggak bisa nih, berat banget nih. Ya, misalnya dulu waktu zaman kita kecil kita dihukum orang tua kita. Seingat saya lupa inget ya. Karena ya Badung, yang saya ingat itu kalau saya dihukum bapak saya itu yang paling terekam di memori saya itu ya disabet sama sabuk tentara itu ya. Kalau tentara kan ada sabuk pakaian dinas lapangan yang nggak tahu yang tentara sekarang, tapi zaman bapak saya dulu kan sabuknya tuh tebel segini ya, lebar, terus tebelnya segini saudara. Itu dari sabuk yang ya tebel saudara, terus ada besi-besinya begitu. Saya masih ingat banget itu kalau disabet sama itu mah udah meriang saudara. Dan saya nggak sering, karena bapak saya menghukum saya dengan cara seperti itu tidak sering, meskipun saya Bandung, tapi 1 kali 2 kali seingat saya pernah. Habis itu dimasukin dalam kamar mandi, dikunci aja dari luar begitu. Ya di kamar mandi masih adem ya, masih bisa duduk gitu ya. Tapi ya tetap aja kan gelap, lampu dimatikan. Udah gitu perih habis disabuk. Dan saya tahu nanti akan dikeluarkan. Ya. Tapi itu kejadiannya saya dimasukin di kamar mandi dan dipukul pakai sabuk itu siang hari. Saya pasti nanti akan disuruh keluar dari kamar mandi itu ya menjelang malam atau sudah malam. Saya tahu nanti saya akan dikeluarkan dari kamar mandi, artinya berarti saya boleh menghirup udara segar lagi, kemudian boleh tidur di kamar saya yang kasurnya empuk gitu ya. Tapi masih nanti, dan hari itu, detik itu ketika saya menyadari saya akan dilepaskan nanti sore, nanti malam, saya sedang mengalami penderitaan karena perih, ya. Terus saya nggak bisa lihat luka saya karena gelap kan, lampu dimatikan di kamar mandi yang tertutup gitu, nggak ada sinar matahari masuk kamar mandi saya karena kamar mandi di dalam gitu. Dan kami bukan orang yang mampu punya rumah besar dan di keempat sisinya ada sinar matahari. Ini rumah-rumah zaman dulu ya gelap gitu saudara. Masuk di kamar mandi ya gelap bener-bener. Dan saya meraba-raba tuh, ya. Mending kalau saya putih kulitnya, kan kulit saya tidak terlalu putih, jadi bukan tidak terlalu putih, emang tidak putih gitu saudara ya. Nyari-nyari yang memar itu ya nggak cuman rabain disentuh sakit. Wah ini apa ya, kenapa ya? Yang jelas nggak berdarah gitu ya. Tapi perih banget gitu. Dingin pula di kamar mandi. Saya tahu dilepaskan nanti, tapi hari itu, detik itu saya ngerasa kesakitan. Ngerasa menderita gitu. Itu kan perih banget gitu ya. Sedang merasakan sesuatu yang berat, butuh pertolongan. Kita tahu nanti kita akan ditolong, tapi pertolongannya nanti gitu. Itu kan sesuatu yang menunggu, itu kan sesuatu yang gimana. Dan Israel itu harus menunggu 70 tahun di sana. Entah mereka punya kesadaran apa tidak. Tapi beberapa mungkin tahu karena kitab Yeremia atau nubuatan Yeremia kan mereka dengar.
Tapi mengasumsikan bahwa Israel tahu bahwa di Babel mereka akan mengalami seperti ini, ya nggak begitu. Nggak semua orang yang tahu tentang sesuatu itu paham, ngerti saudara. Ya kita, rakyat Indonesia, ada nggak sih yang nggak hafal Pancasila? Saya rasa sih yang sekolah sampai SMA, meskipun sudah lewati puluhan tahun dari bangku SMA, kita hafal. Saya Pancasila masih hafal. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, benar ya? Benar nggak salah? 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih hafal gitu. Masih hafal. Maafan kalau sila keempat ya. Sila keempat paling panjang itu yang paling ribet memang. Sampai-sampai ada menteri yang nggak hafal juga tuh Pancasila ya. Intinya masih lah teringat dalam memori gitu. Sudah kok jadi geli sini kayak sila keempat yang agak belibet tadi ya. Tapi apakah paham? Belum tentu. Karena semua orang yang hafal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan tahu itu ayatnya, hafal itu ayat Pancasila ayat pertama ya, tapi nggak menjalankan, itu artinya mereka nggak paham. Ya. Nggak paham bahwa orang itu harus beragama, harus beribadah, harus menghormati agama dan ibadah orang lain. Mestinya kalau orang lain itu beribadah dengan agamanya, itu ya dihormati, difasilitasi, tidak diganggu. Mestinya paham. Saya tuh udah sampai kesel gitu sama namanya politik dan sama keadaan Indonesia ini. Makanya kalau Bapak Ibu temenan sama saya di Facebook, saya jarang sekali, nggak seperti 2-3 tahun lalu sebelum pandemi, saya masih mengutarakan hati saya ya, tentang keadaan negeri ini yang bagi saya masih tidak Pancasila sama sekali sampai detik ini kalau menurut saya. Ya, beberapa kemarin hari tadi pagi saya dapat kabar ada gereja yang dipaksa untuk ditutup, tidak boleh beribadah dan disuruh beribadah di tempat lain. Bayangin saudara. Ini pejabat yang kasih perintah, kalau nggak salah itu udah level. Nanti saya cek lagi, coba cek aja beritanya. Ini kalau ini tayang nih hari Rabu ya, berarti berita hari Senin dan Selasa. Itu ya. Ini kan pejabat yang berarti tidak mengerti pasal pertama dan juga turunannya, dan juga undang-undang dasar yang menjelaskan tentang Pancasila sila pertama ini. Bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Oh, beritanya soal gereja yang tidak punya izin. Saya ngomong aja saudara. Bayangin, gereja suruh buat izin. Mending izinnya mudah. Izinnya ini sangat nggak bisa dikerjakan. Ya. Sulit. Harus meminta izin kepada tanda tangan beberapa puluh warga. Yang itu biasanya dikomandoi sama satu preman. Maafkan saya bilang preman. Mau disebut ulama, tapi jelas kalau disumpel sama duit 1 miliar diem, tanda tangan pasti akan diberikan. Tapi kalau gereja-gereja yang kecil, susah saudara bisa punya izin seperti itu. Bahkan gereja besar yang sudah established saja, kayak kalau ngomongin gereja Katolik Bapak Ibu, itu gerejanya kan gereja yang dibuat secara organisasi agama Katolik. Di keuskupan, kalau itu dalam keuskupan Jakarta ya, keuskupan Jakarta yang akan menjadi panitianya, menunjuk beberapa orang tapi dalam mentoring mereka. Nggak ada gereja Katolik itu yang sendiri-sendiri. Saya orang Katolik, saya mau bikin gereja Katolik. Nggak bisa begitu, saudara. Nggak seperti gereja Protestan. Ada beberapa sinode kan, kayak sinode kami JKI kan gerejanya kayak Dowe, itu membangun Dowe nggak sama sekali dapat uang sepeser pun dari sinode. Nggak ada. Nggak ada sepeser pun dari organisasi gereja manapun. Ya kami benar-benar mengandalkan Tuhan. Mandiri sendiri mengandalkan Tuhan. Jadi untuk membangun gereja yang butuh dana aja, kalau mandiri itu berat. Terus kalau suruh izin dan izinnya terus ada uangnya, lebih berat lagi. Andai kata seperti saya bilang gereja Katolik pun dalam beberapa kasus ada sudah dapat izin, udah keluarin uang dari gereja supaya dapat tanda tangan tadi, setor ke preman tadi. Izin sudah dapat, di tengah perjalanan kalau misalnya pejabat publiknya lagi mau pemilu atau mau pilkada, itu ada-ada aja gitu, tiba-tiba sudah izin keluar, izin dibatalkan. Kayak Yasmin yang di Bogor, itu izinnya sudah ada. Sudah menang juga di pengadilan tata negara
Ya, pokoknya udah kalau nggak salah sampai ke MA udah menang, tapi aplikasinya nggak bisa. Negara kalah sama preman. Udah ganti wali kota Bogor beberapa kali, ini yang wali kota sekarang sudah mau habis periode keduanya, nggak bisa juga. Padahal izinnya sudah lengkap semuanya. Gereja harus punya izin. Maafkan saya, yang mayoritas punya izin. Saya kalau orang dari yang mayoritas, saya punya uang, di samping rumah saya bikin masjid sendiri. Itu bisa, nggak perlu izin. Ya puji Tuhannya kita tidak membalas. Saya tahu saya ya, masjid atau rumah ibadah lain yang ada di wilayah yang mayoritas Kristen seperti di Manado, di Papua, itu nggak perlu ngurus izin kayak gitu-gitu. Mereka bisa bikin aja. Tapi kita yang dipersulit. Ya artinya orang boleh hafal ayat Pancasila, sila yang pertama. Mungkin juga bisa hafal pasal Undang-Undang Dasar, kalau nggak salah pasal 28 ya, yang soal kebebasan beragama itu ya. Pasal 29, saya lupa ingat. Boleh hafal sampai turunannya, karena setiap pasal itu ada ayat 1, ayat 2, ayat 3 kalau Undang-Undang Dasar. Penjelasan ayat 1, 2, 3 ada tuh sekarang tuh. Ya. Tapi tetap aja mereka melakukannya. Artinya mereka tidak paham. Jadi jangan lugu juga berkata bahwa kalau Nabi Yeremia bernubuat, nubuatnya dibacakan di depan 1.000 orang Israel, 1.000 orang Yahudi. 1.000 orang itu langsung mengerti gitu. Enggak gitu. Dalam rangkaian khotbah saya hari Minggu, Musa membacakan apa hukum Taurat kepada orang Israel yang jumlahnya mungkin sudah jutaan di kaki Sinai itu. Di tengah distorsi suara, Musa yang nggak jelas, atau ada angin yang keras, apalagi ada yang 1-2 yang ngantuk dan ngelihat teman yang ngantuk akhirnya transfer ngantuk juga. Jadi memahami bahwa orang Israel itu memahami dan mengerti hukum Taurat, karena Alkitab berkata mereka semua bersama-sama kami akan melakukan kehendak Tuhan dan jadilah seperti yang Tuhan perintahkan. Itu kayaknya kita membayangkan, mengasumsikannya mereka bersama-sama dalam pemahaman yang sama. Itu terlalu lugu, saudara. Terlalu lugu. Sesuatu yang impossible. Sesuatu yang gak masuk akal. Jadi ketika Yeremia bernubuat dan nubuatnya disampaikan untuk dibacakan kepada orang Yahudi di Babel, di pembuangan, mendengar gak mereka? Mungkin mendengar semuanya. Paham gak? Nggak tentu. Belum tentu. Ada gak yang paham? Pasti ada. Jadi ada orang yang Israel, ada orang Yahudi yang di Babel, yang tahu nubuatan ini, dan akhirnya mereka mulai bekerja. Ya mereka tahu bahwa mereka memang dicuekin Tuhan, ya mereka harus hidup sendiri. Nah orang-orang beginilah yang bertahan, sampai akhirnya penghukuman Tuhan selesai, dan mereka akhirnya Tuhan bawa pulang ke Yerusalem. Bahkan ada beberapa mereka yang bisa melewati 70 tahun, Tuhan izinkan untuk kembali ke Yerusalem, mereka udah nyaman di Babel dan tidak kembali ke Yerusalem. Itu fakta. Jadi yang saya mau katakan saudara, di hari-hari ini, beginilah juga fakta kita yang hidup di akhir zaman. Kenapa akhirnya sekarang saya bikin membership misalnya gitu? Ya karena saya sadar, ya saya khotbah begini-gini gitu ya, itu yang denger ada, tapi yang denger itu paham dan mau ngerjain juga enggak gitu. Ya udahlah, mendingan saya private aja deh. Jadi yang private itu memang yang benar-benar merasa bahwa saya mungkin adalah guru yang baik, hamba Tuhan yang mengajar baik, dan mau mendengarkan pengajaran saya. Jadi mereka disuruh bayar 20.000 pun sebulan, oke, disuruh bayar 50.000 sebulan untuk ikut sekolah Alkitab juga oke. Mendingan kepada mereka sajalah saya mengajar gitu. Karena mereka memang sudah berniat untuk belajar. Jadi saya di program channel YouTube The Warriors tidak akan mengajar hal-hal yang detail gitu. Tema-tema yang baik gitu, yang dalam gitu, enggak lagi. Ya kalaupun sudah ada ya itu tinggal sisa rekaman yang tertinggal di YouTube aja. Saya mengajar soal Babel, saya mengajar soal Adam dan Hawa, saya mengajar soal apapun itu masih ada, nggak mungkin saya take down. Tapi kedepannya saya hanya mengajar yang model-model seperti itu hanya kepada yang member aja. Makanya Bapak Ibu yang belum member, ayo member kalau memang menganggap saya dan gereja ini mengajar dengan baik. Itu ya saudara ya. Jadi ya mungkin saya rasa di pasal 31, 32, 33 dan seterusnya sampai sisa
Yeremia ini, ya ada banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yeremia untuk disampaikan ke Israel bahwa one day kalian akan kembali dan akan aku pulihkan. Tapi tidak di Babel dan tidak dalam waktu dekat, waktu yang sudah kutetapkan 70 years, 70 tahun. Dan itu bukan waktu yang sebentar. Karena kalau sekarang 70 tahun ya berarti kalau lahir di Babel ya besar kemungkinan mati pun di Babel, belum sempat kembali. Apalagi kalau ke Babel itu sudah usia setengah baya. Dari Yerusalem udah umur 30, 40, 50 dan dibuang ke Babel, ya mereka pasti mati di Babel. Jadi yang kembali ke Yerusalem itu adalah orang-orang yang memang lahir di Babel. Jadi ketika penghukuman 70 tahun selesai dari Tuhan pada Yehuda, ya mereka masih berumur 50, 40, 30, 20 dan seterusnya. Relatif masih remaja, masih muda, dan mereka kembali ke Yerusalem. Yang sudah jompo mungkin mereka juga tidak berpikir untuk kembali ke Yerusalem, karena di Yerusalem pun mereka rumahnya sudah direbut sama orang kan. Patok-patok tanah mereka ya bisa saja sudah ditempati sama orang. Seperti hari ini kan ada cerita orang Israel juga gelo juga gitu ya. Ada tanah yang dimiliki orang Arab Palestina di Yerusalem Timur sana, tiba-tiba diklaim bahwa ini adalah tanah nenek moyang mereka. Jadi dipatok gitu ya. Sehingga orang Palestina yang punya tanah itu, kok lu patok tanah gue ya? Diproses dihukum, dan hukum memang nggak fair juga ya. Karena hukumnya hukum Israel, yang berperkara orang Israel sama Palestina ya orang Israel dimenangkan begitu ya. Entah dengan bukti apa saya nggak tahu ya, artinya ada orang Palestina yang terzolimi dan itu menjadi chaos kan. Pertikaian besar berdarah beberapa tahun yang lalu. Jadi ya seperti itu keadaannya sobat. Itu fakta realita yang tidak bisa dipungkiri. Israel dihukum Tuhan ya, Israel dibuang Tuhan iya, tapi biar bagaimanapun ya Tuhan tahu siapa Israel. Dan kalau Bapak Ibu ingat tadarusan kita kemarin, meskipun hanya persentase kecil, tapi Tuhan pasti akan selamatkan Israel. Untuk kita hari ini, ya jangan ikut-ikutan gitu. Meskipun saya mengajar tidak Israel secara utuh akan diselamatkan, tapi bukan berarti kita bisa mengutuki Israel. Seperti kejadian gara-gara Piala Dunia usia 20 yang gagal, gara-gara ada beberapa politisi, ada beberapa komponen masyarakat dan partai yang menolak tim nasional Israel U20 main di Piala Dunia. Ini lucu. Mereka sudah berjuang, mereka ikut kualifikasi, mereka menang, hingga mereka dapat tiket dengan cucuran keringat mereka sendiri. Masuk final, karena kita tuan rumahnya kita tolak. Totoy banget, kecuali kita adalah yang bikin acaranya gitu. Ya kita yang bikin turnamennya. Yang bikin turnamen kan FIFA. Indonesia cuma dipilih jadi tuan rumah. Tapi kita belagu gitu. Ya, kita menganggap kita ini yang punya acara gitu. Hingga kita melarang timnas Israel. Ya akhirnya dihukum sama FIFA lah, ya kan? Turnamennya dibatalkan, kita nggak jadi tuan rumah, dipindahin ke tempat lain, dan timnas kita U20 yang sudah berlatih dan bermimpi main di Piala Dunia, dan itu adalah mimpi. Ya. Kenapa saya bilang mimpi? Karena kalau ngomongin fakta, impossible untuk tahun-tahun ini. Saya masih berani yakin 5 tahun, 10 tahun ke depan kita bermain di Piala Dunia itu hanya mimpi. Hanya mujizat dengan model turnamen kita hari-hari gini ya. Terus aura persepak bolaan kita yang kemarin ini masih berantakan, tragedi kematian ratusan orang di Malang, Kanjuruhan juga secara hukumannya kita nggak lihat apa-apa, seolah-olah ratusan orang mati itu dianggap biasa aja. Saya masih tidak percaya dengan otak saya 5 tahun, 10 tahun ke depan timnas kita akan jadi besar. Nah, butuh waktu lama. Untuk bisa juara SEA Games aja, juara Asia Tenggara, mengalahkan Thailand, mengalahkan Myanmar, mengalahkan Kamboja, Singapura, Malaysia, Filipina, itu sekarang aja udah susah payah. Jadi sedih juga ngelihat adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah bermimpi main di Piala Dunia, akhirnya kemarin sama Pak Jokowi timnas U20 dibubarkan. Nah ini kan masalah yang konyol gitu. Saya tidak hubung-hubungkan dengan Israel. Saya berkata bahwa kita itu nggak berhikmat gitu, nggak tahu diri gitu. Hingga akhirnya memposisikan diri dan menilai sesuatu, ya tidak
proporsional. Tidak proporsional. Akhirnya ya dampaknya luar biasa. Ada beberapa peneliti yang mengatakan imbas dari gagalnya Piala Dunia ini ratusan triliun yang bisa dikelola, atau perputaran uang yang kurang lebih sekitar 100 triliunan lebih itu menguap begitu aja. Bapak Ibu bayangin beberapa hotel yang sudah di-booking akhirnya menolak beberapa wisatawan karena hotel sudah di-booking oleh tamu-tamu, dan juga kesebelasan yang mau bertanding itu akhirnya batal semuanya. Belum para pengusaha yang sudah cetak logo, baju, cenderamata. Waduh, saya melihat kerugiannya luar biasa besar. Dan mimpi beberapa daerah yang stadionnya dijadikan sebagai salah satu tuan rumah, yang bermimpi akan bisa nonton Piala Dunia, umur-umur hanya nonton via TV, tiba-tiba bisa nonton Piala Dunia di negeri sendiri. Auranya dan lain sebagainya. Lihat timnas meskipun hanya U20, tapi pemain-pemain ini kan nanti 5 tahun ke depan akan jadi pemain dunia. Yang bermain kan timnas Argentina, timnas Brasil, timnas Jerman, timnas Spanyol, yang memang udah rajanya sepak bola. Yang pemain-pemainnya sekarang meski masih di bawah 20 tahun, tapi 5 tahun ke depan akan jadi pemain dunia, dan kita akan nonton menjadi pemain profesional di klub-klub besar di Eropa dan di dunia. Born with the Wind. Hanya karena sotoy. Jangan jadi orang yang sotoy, saudara. Ya. Kita melihat, membaca dari kisah Israel, Yehuda. Jangan jadi orang yang terlalu sombong. Down to earth, tetap menjejakkan kaki di bumi, dan berhikmat, supaya kita bisa terselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Anda diberkati oleh pelayanan digital kami. Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join, maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada 2 level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan.
Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, semoga diberkati lewat tadarusan kita pada episode ini, dan sebelum kita akhiri, kembali kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini, Tuhan sudah singkapkan semua hal, mampukan kami jadi pendengar dan juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Bapak Ibu, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.